Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, amal soleh adalah perbuatan baik yang dilakukan seseorang dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan ini dapat berupa ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, dan zakat, maupun ibadah ghairu mahdhah seperti membantu orang lain, menjaga kebersihan lingkungan, dan berkata jujur. Namun kita harus waspada terhadap setiap perbuatan yang sadar atau tidak sadar bisa membuat amal soleh yang kita lakukan menjadi hilang atau terhapus. Dan inilah virus-virus penghapus dosa yang harus kita waspadai dan harus kita hindari. Apa sajakah virus-virus yang bisa menghapus amal kita ini? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap supaya tidak gagal paham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, virus penghapus amal yang pertama adalah riya atau sum'ah. Riya adalah tindakan seseorang yang ingin dilihat atau diketahui aktivitas ibadahnya. Sedangkan sum'ah pada dasarnya tidak jauh beda dengan riya, yaitu aktivitasnya ingin didengar atau diketahui orang lain. Singkatnya, kedua kata itu merujuk pada satu maksud, yaitu pamer. Riya atau sum'ah ini adalah kebalikan dari ikhlas. Ikhlas adalah aktivitas yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan riya atau sum'ah sebaliknya dikerjakan demi popularitas. Allah melarang aktivitas dilakukan dengan tujuan riya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Riya disebut juga dengan syirik kecil. Ungkapan ini pernah dikemukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Dan Allah akan berkata pada hari kiamat terhadap mereka yang riya, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu di dunia menjadi penyebab kalian riya, apakah kalian mendapatkan ganjaran dari mereka? Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah syirik. Syirik adalah keyakinan hati seseorang yang telah
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada kekuatan tertentu atau ada kekuasaan lain selain Allah sehingga ia perlu mengabdi kepada kekuatan itu. Contohnya adalah mereka yang meyakini ada kekuatan lain yang bersemayam di pohon besar, kuburan, atau tempat keramat lain. Kemudian mereka lalu minta pertolongan dan petunjuk dari tempat-tempat itu dalam menjalankan kehidupan. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah 7 perkara yang merusak. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Rasulullah menjawab, syirik atau menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh berzina wanita mukmin yang telah bersuami. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syirik adalah dosa yang tidak dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang berdosa lalu memohon ampun dan bertobat, sebesar dan sebanyak apapun dosanya berpotensi memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa karena syirik. Yang ketiga adalah ghibah. Ghibah, gosip atau menggunjingkan orang lain adalah perbuatan dosa yang memiliki dampak sistemik pada pengurangan pahala yang ia miliki dan menjadi mesin penarik dosa-dosa orang lain untuk disandangkan kepada dirinya sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah membahasakan ghibah dengan istilah yang amat mengerikan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita dapat menjauhi ketiga virus yang dapat membuat amal soleh yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah bertahun-tahun menjadi hilang percuma gara-gara perbuatan yang dalam sekian detik kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.